Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara dimanapun Anda berada, pada suatu hari ada seorang pemuda yang merasa kehidupannya itu sungguh sempit. Tidak ada hari-hari yang dia hadapi kecuali masalah, ribut, entah di rumah, entah di kantor. Seolah-olah dia merasa bahwa hanya dialah orang yang paling susah di dunia ini. Sehingga pada akhirnya dia didatangi oleh seorang temannya. Temannya itu berkata, "Kamu bisa datang ke sebuah tempat di gunung sana. Di sana menetap seorang tua yang sudah sepuh. Dia alim, dia ahli ibadah. Siapa tahu dengan kesana kamu bisa meminta pertimbangan untuk meringankan hal yang kamu hadapi." Sehingga datanglah pemuda itu ke tempat yang dituju. Di sebuah gunung memang ada sebuah rumah yang di dalamnya dihuni oleh seorang sepuh yang ya kelihatannya itu sangat bijak. Sampai di dalam, tamu itu dipersilahkan duduk dan dia menghanturkan segala sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, di dalam perasaannya, yang mengganggu pikirannya. Bapak tua itu mendengar dengan seksama, karena pada dasarnya orang yang curhat itu tidak butuh solusi. Orang yang curhat itu hanya butuh didengarkan. Nah, sejak dia didengarkan, masalah itu mulai berkurang sedikit demi sedikit. Nah, setelah si pemuda itu selesai bicara, bapak tua itu kemudian mengambil air satu cangkir, kemudian garam segenggam. Di depan pemuda itu, garam itu dimasukkan ke dalam cangkir, diaduk, kemudian disuruh minum. Dalam hati si pemuda, ya jelas ini asin. Jelas asin karena airnya satu cangkir tapi garamnya segenggam gitu. Nah, tetapi karena mengikuti perintah, pemuda itu kemudian meminumnya. Dan memang terasa sangat asin. Nah, ketika ditanya apa yang kamu rasakan dengan air satu cangkir dan garam segenggam, lidah saya sampai tidak bisa bicara ini bapak, asin sekali katanya. Oh baiklah gitu. Kemudian bapak itu mengajak si pemuda itu ke belakang rumahnya. Nah, ternyata di sana itu ada danau yang sangat luas, ada danau yang sangat luas sekali. Kemudian bapak tua tadi mengambil air garam segenggam sama dengan yang diletakkan di dalam cangkir, tetapi melemparkannya ke danau. Kemudian bapak mengambil cangkir yang berbeda dan menyuruh si anak itu minum dari air danau tadi. Nah, apa yang kamu rasakan dari air itu? Tidak ada rasanya, tawar. Asinkah air itu? Tanya bapak. Tidak asin. Kenapa tidak asin? Ya karena ini danau luas, kurang garam. Bahkan seandainya garam setimbang pun kalau sudah masuk danau ini, ya tidak akan terasa asin karena lebar. Bapak itu kemudian berkata, dan itulah hatimu. Jika kamu punya masalah berat, tapi hatimu sekecil cangkir, maka terasanya sangat ribet sekali. Karena wadahnya kecil. Masalahmu besar, wadahnya kecil, maka sangat terasa. Tetapi berbeda jika kamu punya masalah tetapi wadahnya besar seperti danau ini. Jika hatimu luas, maka tidak ada masalah yang sangat besar kecuali dia akan terurai dengan sendirinya. Nah, sekarang ini kembali ke kamu. Ingin membuat hatimu seluas danau atau menjadikannya sekecil cangkir? Saudara yang saya hormati, pelajaran dari kisah ini tentu kita bisa renungi bersama-sama bahwa setiap kehidupan itu jelas ada riak, jelas ada ombak,
Tidak ada laut itu selalu tenang dan damai. Kehidupan yang tanpa masalah tidak akan membuat seseorang menjadi besar. Orang itu akan besar karena ujian, bukan pujian. Kalau seseorang selalu dipuji, disanjung, maka itu adalah setengah dari keruntuhannya. Tapi kalau dia tegar dengan ujian yang dia hadapi, dia adalah salah satu calon orang besar, ya, salah satu orang yang bisa diharapkan di masa depannya, karena sudah melewati kehidupan yang begitu berat. Dengan hati yang luas, semua masalah akan tuntas. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.